Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hluddatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan buat kawan-kawan di keluarga besar Zoom pagi, baik teman-teman santri maupun kawan-kawan daripada program SOS. Semoga Allah izinkan istiqomah, terus bisa belajar, memahami, mendapatkan rezeki dari Allah berupa petunjuk dalam ilmunya, yang itu menjadi bekal, menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kita menjalani kehidupan ini agar tak salah mengambil keputusan. Karena setiap detik sampai kita wafat semuanya masih dalam peristiwa ujian. Selama kita beriman, selama itu juga kita akan diuji Allah. Itu yang harus diyakini. Di pekan yang lalu kita sama-sama belajar bahwasannya ujian itu ada yang didatangkan Allah terhadap diri sendiri, dan ada juga ujian itu orang lain yang melewati peristiwa ujian, ya kan? Itu juga ujian buat kita. Karena peristiwa yang orang lain lewati bisa menjadi asbab kita untuk berdoa yang baik-baik dan mendoakannya. Bisa juga menjadi apa? Bisa jadi apa? Prasangka. Oke, bisa jadi prasangka yang melekat di kepala kita. Nah, kenapa? Karena Allah sudah kasih tahu permainannya sejak awal di surah Al-Insan, kan ayat kedua. Bahwasanya Allah ciptakan penglihatan dan pendengaran, Allah sebutkan sebagai apa? Ujian. Nah, pertanyaannya, biar sekilas mereview dari pekan lalu. Oke, ketika mata dan telinga itu kan adalah panca indera yang nampak sebagai garda terdepan untuk merespon sebuah peristiwa. Nah, kalau maka sebenarnya setiap peristiwa itu bentuknya netral. Setiap peristiwa bentuknya apa? Nah, yang merubahnya itu adalah pendengaran dan penglihatan kita. Ketika sama-sama ada sebuah peristiwa seseorang dapat musibah. Ada orang yang melihatnya dengan sudut pandang, rasa dia dapat musibah karena dulu dia suka berbuat jahat, berbuat kurang baik, ataupun malah menggunjingkan. Tapi ada orang yang melihat itu sebagai sebuah, ya Allah, semoga Engkau selamatkan, Kau lindungi dia. Kira-kira apa sih yang membedakan seseorang sudut pandang sama-sama manusia tapi kok punya dua penilaian berbeda? Apa kira-kira yang membuat perbedaannya, kawan-kawan? Oke. Cara berpikir tadi dibentuk oleh apa? Apa yang membuat sama-sama mata ngelihatnya, sama-sama melihat, sama-sama mendengar? Apa yang membedakan dua orang tadi kira-kira? Pakai lihat pakai konsepnya. Oke, ilmu. Kan dia punya mata, dia punya telinga. Amal. Mata dan telinga itu setelah orang lihat, setelah orang mendengar, itu apa yang memprosesnya? Hati. Maka ada bagian gumpalan darah yang membentuk daging dalam tubuh. Kalau betullah gumpalan darah itu yang membentuk daging itu yang bernama hati,
maka betullah cara dia memandang setiap peristiwa. Tapi kalau cara hatinya rusak, maka rusak. Mundur lagi. Berarti apa yang membentuk hati tadi? Peristiwa, mata dan telinga diproses sama hati. Lalu hati ini berarti kan dibentuk oleh apa? Prasangka. Nah, itu dah hasilnya dah. Hati itu bentuk prasangka. Hati itulah produsen prasangkanya tadi. Nah, hati sendiri dibentuk oleh apa kira-kira? Pikiran dan Yai. Udah saya kasih clue. Kan tadi hadis Rasulullah. Tukang belanja yang jawabnya. Makanya Bang Yaya sampai turun tangan memastikan ayam disembelih betul. Itulah amalan Bang Yaya yang tidak dilakukan oleh banyak bapak-bapak di bumi ini. Subuh-subuh. Nah, hari ini tadi saya pikir tadi orang Noreh getah pagi subuh-subuh gelap-gelap pakai sepatu bot. Lalu bukan Nurul belanja ke pelampoyan, memastikan makanan kelihatannya sepele. Tapi kan itu dijadikan jihad, nilai ta'ala, mengambil tanggung jawab bukan karena ada tambahan gaji atau tambahan bonus, disitulah nilai keikhlasan. Bang Yaya tahu deh cara benar menambah omset amal soleh. Begitu dia. Maka prasangka itu sudahlah output, sudah hasil akhir. Tapi pembentuknya balik-balik lagi makanan. Ini hanya reminder ya. Terus Allah sebutkan prasangka itu apa kawan-kawan? Sebagian daripada apa? Dosa. Terus jangan untuk prasangka ini disuruh jangan ngapa kata Allah. Jangan dekati. Oke. Lebih tepatnya di surah berapa ayat berapa? Al-Hujurat. Janganlah kamu suruh jauhi kan? Nah, karena berarti perintahnya tuh bukan lagi prasangka, tapi jauhi. Berarti mendekati prasangka saja sama dengan dosa. Lah nyambung? Apa hadiahnya ketika orang punya dosa prasangka? Hah? Neraka surah berapa tuh menjelaskan? Hah? Surah 48 ayat 6. Nah, terus gimana supaya kita tak berprasangka? Ya, meneliti kan? Gimana supaya tak prasangka? 49, macam mana dia? Pas 12 itu huruf prasangka. Hah? Macam mana? Dikoreksi dulu beritanya. Nah, ya. Sebenarnya ayat-ayat begini sudah harus keluar kepala. Jadi langsung alam bawah sadar. Tak boleh nih. Ini grup WhatsApp yang mengajak aku mendekati prasangka. Left ah. Oh tak bisa nih. Kalau kumpul budak-budak ini nih. Pasti aku ujung-ujungnya melakukan prasangka. Nah, janganlah ngumpul sini ah. Maka lanjutan dari prasangka harus melekat ya tadi. Disuruh jauhi. Jauhilah dari prasangka. Berarti kalau dekat saja kita sudah tenggelam dalam dosa. Nah maka apakah lanjutan daripada prasangka kira-kira? Nah, apa? Gibah dulu. Nah setelah gibah baru turun menjadi fit. Oke. Apa sih yang membuat orang itu sampai mengapa sih Quran bahkan Allah mengajarkan kita bahkan disuruh janganlah kamu dekati. Berarti kan ini jangan sampai dekat aja susah. Apalagi sampai melakukan. Karena beradik prasangka nih, kakak satunya prasangka, adik nomor duanya gibah, adik nomor tiganya fitnah. Sepaket tuh. Kalau ini sudah terjadi, ya kan, maka dampaknya tuh bukan hanya person, tapi dampaknya itu adalah dia bisa menjadi jariah keburukan.
Dia bisa mengundang maksiat-maksiat yang lain. Itu kelebihan dia ini. Kelebihan dia ini jadi mengundang maksiat-maksiat yang lain, kawan-kawan. Bukan riba akhir zaman, bukan apa lalai sholat akhir zaman, tapi apa yang dikhawatirkan? Fitnah akhir zaman. Nah, maka berawal dari apa? Berawal dari gibah tadi itu. Oke. Nah, kan lanjutan dari Al-Hujurat, janganlah kamu jauhilah dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu menggunjingkan kesalahan orang lain. Karena itu selayaknya kamu memakan makanan daripada saudaramu daging atau bangkai yang busuk. Nah, maka mari kita terjemahkan secara sederhana. Apa itu gibah? Seorang sahabat tanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa sih itu gibah?" Seorang sahabat tanya. Lalu Rasulullah menjawab, gibah itu menceritakan saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukainya. Coba ingat plus besar-besar. Apa itu gibah? Menceritakan saudaramu Dengan dengan hal. sesuatu yang tidak disukainya. Sesederhana itu secara teori. Sahabat pun bertanya lagi, bagaimana jika yang aku ceritakan itu benar-benar terjadi pada saudaraku? Rasulullah jawab, jika yang kau ceritakan itu benar, berarti kau telah menggibahnya. Tapi jika yang kau ceritakan itu adalah salah, tidak benar, maka engkau telah berbuat bohong atau memfitnah kepadanya. Oke. Sesederhana pemahaman itu, ghibah itu menceritakan sesuatu yang tidak disenangi oleh saudara kita tersebut. Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwasanya ghibah menceritakan apa yang terjadi pada orang lain yang apabila orang mendengarkan cerita tersebut pasti tidak suka meskipun yang diceritakan itu benar. Suatu hari Rasulullah Aisyah cerita kepada Rasulullah di hadapan Rasul tentang seseorang wanita. Aisyah bilang, alangkah pendeknya wanita itu, sesederhana itu. Maka ketika Rasulullah mendengar ucapan Aisyah tersebut, langsung Rasulullah mengatakan, sungguh engkau telah menggunjingnya. Sesederhana itu. Gendutnya gak dia tuh. Baunya gak badannya tuh. Bengamnya gak dia tuh. Memang kadang keburukan orang lain itu sesuatu yang enak. Ujian buat kita. Pernyataan Rasulullah itu mengisyaratkan kepada Aisyah, ya kan? Aisyah, coba. Kalau gitu gini, kalau wanita yang pendek itu dengar yang kau ucapkan nyaman enggak kira-kira? Ah, gitu, sederhana itu tolak ukurnya. Jadi ketika Aisyah curhat pendeknya enggak perempuan itu, Rasulullah langsung menanggapi, ya kan? Sungguh engkau telah menggunjingnya. Dan dijelaskan ke Aisyah, kalau perempuan itu dengar pernyataan apa yang kau sampaikan ini, senang nggak sih perasaannya kira-kira? Senang nggak? Tidak senang. Walaupun keadaannya memang demikian. Nah, sesederhana itulah pemahaman dari ghibah tadi itu.
Maka hati-hati dengan mata. Termasuk menggunjingkan seseorang di dalam hati kita pribadi, itulah ghibah terkecil. Anehnya, ya kan? Jadi ghibah terkecil itu menggunjingkan seseorang di dalam hati kita, kawan-kawan. Nah, bayangkan tuh, ke sekecil itu pun, Masya Allah. Nah, suatu ketika, ya kan, jadi Al-Junaid berkata, suatu hari aku duduk di masjid menunggu jenazah yang untuk disolatkan. Tiba-tiba aku melihat seorang fakir miskin minta-minta. Aku berkata dalam hati, andai kata dia mau kerja niscaya itu pasti lebih baik. Menjelang tidur biasanya aku membaca wirid, doa, dan menangis. Semua itu terlupakan. Tiba-tiba saat aku memejamkan mata, aku bermimpi mataku dibayangi oleh si fakir itu, seolah-olah ia digotong beberapa orang lalu dibentangkan di atas meja makan. Mereka berkata padaku, makanlah dagingnya karena sesungguhnya engkau telah menggunjingnya. Lalu dari mimpi itu aku tersadarkan, aku tidak mengunjingnya, padahal itu cuma dalam hati. Dikatakan kepadaku, engkau tentu tidak suka dibeginikan, dan pergilah kepadanya untuk minta maaf. Sampai kayak gitu, kawan-kawan. Padahal digunjingnya cuma dalam hati. Semimpi-mimpi dan dapat petunjuk dari mimpi itu. Nah, jadi ghibah terkecil itu menggunjingkan atau melihat sesuatu yang tidak disenangi orang cukup dalam hati. Nah, maka lalu kenapa para pelaku ghibah sangat menikmati untuk menceritakan ghibah tersebut? Suatu ketika Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa ini pasar berjalan ketemu dengan iblis yang di tangan kanannya membawa madu, di tangan kirinya membawa pasir. Lalu ditanya Nabi Isa, apa yang kau bawa tuh? Madu, kata iblis. Untuk apa? Aku akan mengolesi para pelaku ghibah bibirnya dengan madu, seolah-olah apa yang diucapkannya jadi manis. Memang dikasih madu. Dikasih madu sehingga apa yang orang gibahkan, apa yang diucapkan, seolah-olah jadi nyaman. Lalu pasir buat apa? Kata Nabi Isa kepada iblis tadi. Sementara pasir atau abu buat apa? Akan aku balurkan pada wajah-wajah anak yatim sehingga orang merasa benci dengan mereka. Nah, di lanjutan daripada prasangka larinya apa? Ghibah. Kalau Allah sebutkan tadi, apa definisi daripada ghibah? Sederhananya, membicarakan orang sesuatu tentang orang lain yang tidak disukainya. Bahkan hadis peristiwanya adalah tadi disebutkan Aisyah hanya mengatakan bahwasanya orang itu pendek. Kata Rasulullah apa? Sungguh kau telah menggunjingnya, kawan-kawan. Nah, lalu apa hadiah daripada kita lihat apa hukuman Allah? Apa hadiah daripada Allah buat orang-orang yang terjebak maksiat ghibah ini? Tapi Allah larang berkali-kali. Satu Allah sebutkan di surah Al-Hujurat ayat 12, udah jelas sekali. Kalau kau ghibah, suka bicarakan keburukan sebagian daripada yang lain, tentu itu seperti engkau makan daging bangkai daripada saudaramu sendiri. Maka akhir ayatnya kata Allah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha penerima tobat dan maha penyayang. Jadi dijelaskan
dua hal tadi, prasangka dan ghibah ini sesuatu dosa besar. Udah dijelaskan di surah Al-Fat ayat 6 itu neraka jahanam tempatnya. Tapi sekali lagi sebagian besar daripada kita kenapa menikmati hal peristiwa ini? Lihat ya, 3 sampai 3 level itu gini. Ghibah level 1 itu dalam hati, seperti orang yang sampai dimimpikan tadi. Padahal niatnya betul, datang ke masjid pengen sholat jenazah, lihat pengemis, langsung menguncing dalam hati, langsung kena tegur Allah malam Junaid tadi. Gibah level 2, mungkin Aisyah tidak niat menggibah, tapi langsung berstatement aja. Pendeknya gak orang ini. Nah, statement saja sudah bagian daripada gibah. Ah, yang paling keren adalah ketika gibahnya berbalas pandang, berbalas pantun. Macam mana? Ya Allah, lanjut. Cerita. Ah. Sampai level tersistematis adalah bikin grup WhatsApp. Nah, maka hati-hati yang punya grup WhatsApp, yang coba cek story-nya. Ingat, storymu sedang disaksikan oleh story-nya. Percakapanmu sedang disaksikan oleh para malaikat. Kata indikatornya sederhana tadi, membicarakan sesuatu yang kalau orang lain dengarkan dia tak suka. Itu aja indikatornya. Parameternya itu. Nah, maka kalau ada grup WhatsApp, niatnya sih suka-suka aja. Niatnya cuma kumpul atau ini. Tapi kalau grup itu akhirnya lari daripada tracknya, hati-hati jangan sampai kalau ada orang punya mesin amal soleh, dia punya mesin maksiat. Cek, coba cek grupnya, ada enggak? Kan pembicaraan yang boleh rahasia tuh, pembicaraan mengajak ke kebaikan, dan pembicaraan hanya untuk ngajak sedekah. Ayatnya. Ya. Nah, pembicaraan rahasia tuh disebutkan surah 4 ayat 114. Surah An-Nisa ayat 114 Allah sebutkan. Kawan-kawan boleh lihat. Allah berfirman, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia kecuali pembicaraan menyuruh orang sedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa yang melakukan demikian, maka dia dapat keridhaan, dapat pahala yang besar. 1, ngajak orang sedekah. 2, berbuat baik. 3, mendamaikan. Ada grup, ada kelompok, ada kumpulan di luar itu, maka perkumpulan itu, perkumpulan yang disebutkan di surah Al-Hujurat ayat 12. Perkumpulan yang mendekati. Apa tadi? Surah Al-Hujurat. Yang berarti dia pendekati prasangka. Cek grup WhatsApp-nya. Niatnya kadang bercanda, gitulah setan. Antum harus ingat, ada iblis yang sedang bawa madu tadi. Madunya bukan hanya dioleskan di bibirnya kita. Dulu dari handphone. Sekarang madunya pindah, dioleskan di jempol. Betul enggak? Nah, enggak, Bah, cuma bergurau, Bah. Bergurau sih, kan tetap enggak dicatat. Intinya, indikatornya adalah ketika yang digunjingkan sebenarnya tak suka kalau itu dia dengarkan. Nah, gitu ya. Kelihatannya sepele gitu loh. Ya kan? Nyaman Islam itu masak. Cuman mana masakan tadi siang nyaman dah? Mana nyaman? Kira-kira kalau Islam didengarkan enak dah kira-kira? Dosa nggak akhirnya kita di grup WhatsApp tuh? Misalkan ada grup pejuang anak soleha RH misalkan. Aku makan sedikit, iya. Dah habis. Mana Amin tuh?
Kemana lah aja nak dapatkan lak bini. Bangun ya siang, bes. Amin nih, emang udah kebablasan bangun siang. Kita yang menceritakan dia lebih parah lagi. Maka saya paling benci kalau ada santri atau siapapun orang ditanya ngapa ente melakukan ini, dia jauh oleh ngapa saya tak ada. Itu tuh dia yang paling bodoh 2 kali lipat. Menjadikan kesalahan orang lain sebagai dasar dia boleh buat salah juga. Coba. Nah, maka hadiahnya Allah sebutkan ghibah tadi adalah neraka. Itu satu, surah Al-Hujurat. Yang kedua, surah Nur ayat 19. Dan ini ayat-ayat yang Allah terangkan tentang ghibah. Sesungguhnya orang-orang yang ingin perbuatan keji itu atau berita bohong itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, mereka mendapat azab yang pedih. Coba, betul nggak kira-kira akun yang menyebarkan fitnah tuh? Macam mana untuk melihat dosanya? Dan kita follow pula tuh. Suka dia ngelihat akun-akun atau kumpulan. Ingat ayatnya tadi, jauhi. Berarti kalau follow, nengok story, terlibat, berarti kita sedang menjauhi atau sedang mendekati? Mendekati, bos. Orang-orang itu, kata Allah, mereka dapat azab yang pedih, bukan hanya di akhirat, bos, di dunia. Orang-orang yang ingin perbuatan yang keji, berita bohong itu tersebar. Apa sih untungnya menyebarkan? Anggaplah itu bukan berita bohong. Ada enggak pahala atau keuntungan? Tapi kan itu nahi mungkar, Ustaz. Enggak begitu nahi mungkar itu. Belum selesai kita ngaji nahi mungkar. Personalisasi. Masih ingat? Itu dia. Nah, surah berapa ayat berapa tentang ghibah? 9 ayat 12. Ingat pesannya sebelum ghibahnya suruh ngapain? Jauhi. Jauhi akun. Sekarang tuh berarti kan prasangka itu level 1. Ghibah itu level 1 yang sering kita anggap interaksi, ya kan? Nah, sekarang ghibahnya sudah pindah. Ingat, jauhi, 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 jauhi. Jadi pindah ghibahnya. Di lisan, sekarang pindah ke jempol. Dan ingat, ada fasilitator yang senang terhadap maksiat ini, yaitu iblis yang berjumpa dengan Nabi Isa bawa apa tangan kanannya? Untuk apa? Untuk ngapa kan? Mengoleskan agar ghibah itu terasa manis. Coba tanya dengan pelaku ghibah, nyaman gak ghibah tuh? Nyaman. Nyaman, lezat. Ya kan? Rasa-rasanya puas itu kalau diceritakan. Apa definisi ghibah tadi? Menceritakan sesuatu apa yang tidak disukai orang lain. Malam saya diskusi sama Bunda sebelum tidur kan, ya Allah, begini rupa definisi. Makanya gini dong, saya tuh makin hari makin ngaji, maksudnya lebih dalam. Dulu kita nganggap riba tuh sepele, bawa belur gara-gara riba. Nah jangan-jangan nih bawa belur hidupnya kita nih gara-gara begini. Afwan, coba perhatikan. Memang profesional pelaku ghibah, ini profesional orangnya. Pokoknya itu kalau orang Melayu bilang mulutnya lentes. Apa? Hah? Lamis. Siap Bunda. Lalu tugas. Ya Bunda. Oh. Ayah beda jalur kan? Beda jalur. Oh mantap ya. Mantap. Jadi coba lihat, perhatikan. Maaf ya. Perhatikan contoh. Saya hampir tak ya, nggak tahu, tapi ini bagian dari hipotesa saya. Mereka ngelihat beberapa data mereka, terutama ahwat atau istri-istri
yang memang betul senang gosip, senang gibah, senang cari kesalahan orang lain, saya hampir menemukan korelasi rumah tangganya tidak bahagia. Begitu dia. Kecenderungan pasti istrinya dominan, lebih banyak speak up-nya. Suami itu hanya bertahan ya, tak berdaya. Ya mungkin jawaban daripada surah An-Nur ayat 19 ini, jangankan di akhirat, daging mentahnya itu, azab itu sudah Allah bayarkan di dunia. Seberapa lagi? Surah Qaf, surah 50 ayat 18. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan melainkan ada sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Dijelaskan dalam ayat ini berarti hati-hatilah dalam ucapan yang mungkin mengandung keburukan atau membicarakan kekurangan orang, karena ada malaikat yang siap mencatat. Nah, yang keempat, surah Al-Maidah ayat 8. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencian kamu kepada suatu kaum mendorong kita tidak adil, sehingga kita berlaku karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Nah, sehingga akhirnya kita karena tak adil itu membicarakan kekurangan orang terus menerus. Yang dilihat tuh kurangnya orang karena kita sedang tidak objektif, itulah kawan-kawan. Oke, terakhir surah 5 surah 5 ayat 148 Al-Maidah. Surah 5, surah 4, surah An-Nisa ayat 148. Coba baca sama-sama. Allah tidak menyukai perkataan yang buruk secara terus terang kecuali oleh orang yang dizolimi. Nah, di beda perkataan buruk terus terang ini dalam artian dengan konteks betul-betul menghujat, apa namanya, dengan niat gitu ya. Beda ceritanya dalam konteks peristiwa, dalam kita memberikan penilaian secara objektif, misalkan dalam sebuah nilai ukur pendidikan. Ente salah nih, ente kayaknya kurang pintar, belajar lagi. Nah, maka berangkat dari sini itu kenapa yang paling banyak dihisap, yang paling banyak nomor satu ditahan kesaksiannya saat di yaumul hisab adalah mulut. Al-yawma naftimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu masa di mana mulut ditutup, tak bisa ngomong deh. Yang boleh bersaksi tangan, kaki atas peristiwa yang terjadi. Nah, jadi sesederhana itu kita memaknai ghibah dan sebagai alarm untuk kita tidak salah. Ingat, level 1 menggunjing dalam hati tidak salah. Maka begitu itu terjadi, gimana cara sikap kita? Allah sudah sebutkan, memang kita tidak lepas dari peristiwa-peristiwa demikian. Allah sudah sebutkan juga, ya kan? Memungkinkankah itu menimpa kita? Allah sudah sebutkan surah Al-A'raf ayat 200 dan 201. Utama lah kita lulus tidak menggibah berdua.
Kita lulus lagi, tidak memberikan statement kayak yang pernah dilakukan Aisyah. Tapi statement di hati itu loh. Nah, kalau sebutkan surah 7 ayat 200, lihat isinya. Dan jika setan datang menggodamu, kata Allah, ya kan? Maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat untuk berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya dia. Berarti begitu langsung hati terpantik untuk dialog hati menceritakan pada sesuatu yang tidak senangi. Jadi ini bukan lagi, saya kurangi lagi dosis kata Rasulullah, maksudnya bukan lagi keburukan, tapi sesuatu yang mungkin orang tak senang. Nah, maka Allah sebutkan apa yang harus dilakukan? Berlindung kepada Allah. Macam mana jadi caranya berlindungnya? Hah? Hah? Ya, macam mana cara ingat Allahnya? Sebelum istighfar. Istighfar itu setelah mau berdosanya. Hah? Ada yang ngomong baca aku takut, macam mana lah. Melihat kesalahan diri sendiri. Enggak, saya itu tiba-tiba langsung mau menggunjingkan Fadli dalam hati. Misalkan contoh, terlintas bisikan hati. Lamanya gak Fadli nih kawin-kawin. Tada gak kawin-kawin ini, misalkan. Ini misalkan. Menyadari. Menyadari apa? Coba ingat Allah ya betul. Lalu apa? Kan dikasih keluarnya dah. Berlindung kepada Allah. Cuman cara berlindung sama Allah. Oh, Astagfirullahaladzim. Memuji itu, lihat memuji Allah. Agak pintar lah jawaban mula. Masa melakukan dosa? Subhanallah. Kok gitu? Kok jadi bersangka baik? Ayo. Allah dikasih keluarnya lah. Berlindung istighfar lagi. Istighfar tuh kok udah berdosa. Hah, apa? Astagfirullah, itu baru astagfirullahaladzim. Tahu. Kita kasih tahu perlindungan. Aku berlindung billah kepada Allah minasyaitonir rajim. Tambah lagi doa diajarkan di Quran. Robbi bika min hamazatis syayatin wa bika robbi ayadurun. Kan bisi-bisi itu. Disitulah kecenderungannya nih, hampir kebanyakan hati kita ini lemah. Hati kita ini terbentuk oleh aliran darah yang mungkin banyak masuk ekstrak makanan yang kurang baik. Maka hati yang lemah ini butuh dilatih dengan otot-otot sangka baik gitu loh. Ini pun tidak mudah, saya pun juga latihan. Lihat nih, maksiat ini setipis ini, jangan-jangan nih maksiat tipis inilah yang membocorkan amal kita. Ingat 3 level ghibah tadi. 1, menggunjing dalam hati. 2, langsung menstatementkan tapi tidak niat, langsung menilai ya. Menggunjing dalam hati, menilai kekurangan orang lain. Yang 3, bikin dialog. Nah, dialog itu secara live, nyata. Dan kedua, dialog dalam grup WhatsApp. Maka silakan kalau ada grup WhatsApp yang tak ada faedahnya, tak ada ajakan kebaikan, tak ada ajakan sedekah, tak ada namaikan, saran saya keluar. Atau bubarkan grup itu. Assalamualaikum guys, berdasarkan kajian pagi hari ini, daripada nanti kita nih bocor terus, aku izin ya, mohon maaf, keluar grup WhatsApp. Atau langsung rubah grup WhatsApp-nya. Oke, aturan grup WhatsApp ini: 1, cuma ceritakan ajakan kebaikan. 2, mengajak bersedekah. 3, mendamaikan orang. Lebih daripada ini, maka kita sedang mendekati prasangka. Itu kita aturannya. Ajakan kebaikan termasuk grup kerja, ya kan? Nyambung? Nah, dan apa dosanya disebutkan tadi di surah An-Nur ayat 19? Menyebarkan berita itu, menggibah itu. Jadi dosanya 1, makan daging. Oke, makan bangkai. Yang 2, azab yang berat di dunia dan akhirat. Nah, coba lihat, disebutkan. Masa kurang lagi kita paham dengan penjelasan Allah yang jelas-jelas begini? Maka kita harus mengaktifasikan alam bawah sadar kita, memaknai
Dosa maksiat itu bukan hanya lagi maksiat yang kita pahami, curi, bunuh, merampok. Makanya baru paham saya, oh pantas disebutkan jangan, awas fitnah akhir zaman. Karena efek daripada gibah ini adalah maksiat yang menular. Sebar, 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 sebar gitu dia. Oke. Nah, pahami, sekali lagi, ulangi, masukkan ke dalam alam bawah sadar, baca catatnya berulang-ulang, membicarakan sesuatu yang orang lain tidak suka mendengarkannya. Sesederhana itu. Pertanyaannya sekali lagi, apa untungnya? Tidak ada untungnya buat kita. Dan ini saya cuma sampaikan butuh latihan berulang-ulang. Karena potensinya mudah dan terbuka lebar. Kenapa mudah dan terbuka lebar? Karena ada yang bawa madu keliling buat ngolesinnya. Begitu teman-teman. Oke, itu yang bisa disampaikan pagi hari ini sebagai pelengkap daripada tiga dosa bersaudara. Apa judulnya? Tiga dosa bersaudara. Ini sequel daripada prasangka minggu lalu. Nah, tiga dosa bersaudara. Mantap ini, bersaudara dosanya. Awalnya apa? Larinya, terakhirnya fitnah. Baru paham fitnah itu lebih besar daripada membunuh dosanya. Karena dia mengakibatkan efek hancur. Efek hancur. Ada yang konsen sampai membunuh diri gara-gara kena fitnah. Kiai, sekarang kan lagi musim pilpres. Lupa saya. Untuk diingatkan. Kemarin saya kumpul makan siang dengan rekan-rekan kerja saya. Mereka berbicara tentang keburukan atasan, kebijakan yang tidak gibah. Ketika dalam situasi itu, apa yang sebaiknya saya lakukan, apa yang harus. Nah, ini bagus nih pertanyaan dari Kang Bima nih. Membicarakan keburukan atasan, kebijakan. Dari Pak, jangan-jangan tuh, coba. Saya posisikan saya sebagai karyawan dan melihat teman-teman, melihat fenomena ya. Kalau kau merasa tak nyaman di perusahaan kau, keluarlah baik-baik. Kau bertahan di situ. Itulah disebutkan Allah di surah An-Nisa ayat 100. Bumi Allah itu luas. Kan ketidaknyamanan, anggaplah itu benarnya atasannya diktator, ya kan tidak jelas, gaji tidak dibayarkan, tunjangan banyak yang ditahan, keluar. Ketidakjentalan kita itulah yang akhirnya kita jadi berdosa. Ia kumpul dengan sama-sama karyawan, menggibahkan manajer ya, menggibahkan direktur ya, bodoh lah ente. Gitu cara berpikir. Terus kalau abang di posisi itu bagaimana? Sampaikannya, antum kalau rasa-rasa nyaman, saran anda mungkin di sini bukan tempat antum. Antum cari lagi perusahaan. Atau kalau mau nyaman bikin perusahaan sendiri. Selesai kan? Gitu loh dia. Gitu sikap sederhananya. Nah, terus gimana nih pas musim pilpres? Nah, inilah jadi. Tuh. Ini jin yang bawa madu lagi ramai, iblis lagi bawa dulu, lagi laku-lakunya madu dia nih. Tak kenal, tak apa langsung. Dan gibahan antum di grup itu tidak merubah siapapun presidennya nanti ditetapkan Allah. Maka yang saya bilang adalah daripada membicarakan keburukan calon presiden, lebih baik kita minta dan beriadoh kepada Allah agar Allah tetapkan. Karena jangan tuh gini. Saya lupa ini gini. Tepat kisahnya itu saya lupa. Yang jelas lalu kata apa? Ada seorang sahabat ngomong sama Umar, nggak salah saya. Umar, kenapa di zaman Rasulullah itu aman, damai, tenang? Lalu Umar mengatakan, karena yang menjadi pengikutnya, menjadi rakyatnya, orang-orang macam aku. Terus kenapa sekarang kita tuh tidak bahagia dan tidak sentosa, tidak nyaman seperti zaman Rasulullah dan Abu Bakar sebagainya, zaman Abu Bakar mimpin. Iya, karena setelah aku mimpin, pengikutnya macam kau. Ya, Bang? Nah, bahkan guru saya bilang gini,
Kenapa Allah kirimkan pemimpin yang tidak adil? Karena kita sebagai rakyatnya bermaksiat. Dari pemimpin itu adalah ujian daripada rakyatnya. Taat rakyatnya, Allah kirimkan pemimpin yang hebat. Gitulah dia. Gitu analogi cara berpikirnya terbalik. Itu kita sudut pandang sebagai rakyat. Kalau sudut pandang pemimpin lain lagi ayatnya. Bukan kita. Nah, itu rakyat manggil saya. Oke. Nah, jangan hati-hati ya. Jangan terlibat. Tidak perlu menjatuhkan. Kau boleh. Nih pesan saya. Kau boleh mengagung-agungkan, memfavoritkan pasanganmu, ya kan? Pasanganmu, calon pemimpinmu, tapi tak boleh menjelek-jelekkan paslon orang lain. Seperti itu. Begitu dia. Jadi kalau ada kumpulan diskusi pagi di Facebook, di grup WhatsApp dengan buzzer, jangan terpancing kawan-kawan. Ingat dosa ghibah tadi. Oke? Boleh, boleh. Boleh Kak Odot. Niat apa niatkan semoga Allah bahas Quran ini. Maka saya bilang, sholat subuh, bangun malam, baca Quran. Agar Allah kirimkan hadiah. Jadi pemimpin yang adil itu ya hadiah, anugerah. Buat orang-orang yang bertakwa. Nah, itu cara berpikirnya. Maka naikkan ketakwaan kita agar Allah kirimkan pemimpin-pemimpin yang adil, yang taat, yang membebaskan dan berniat. Nah, ya kan? Pasang niat. Jangan tanya, pilih mana Abi? Yang rahasia lah saya pilih mana. Yang penting saya pilih satu ya, saya coblos. Nah, itulah dia. Ya. Nah, gitu kawan-kawan. Jangan terjebak dosa ghibah di saat pemilihan presiden kali ini. Oke, minta sama Allah. Kau boleh memuji calon presidenmu, tapi kau jangan menjatuhkan calon presiden pilihan orang lain. Nah, itu pesannya. Kampanye bahagia kita. Pilih yang mana, Bi? Mulailah mancing-mancing. Salah satu lah. Salah dua atau salah tiga pula, atau salah empat. Salah satu ya saya pilih. Nah, pilihan dan inilah ujiannya, ya kan? Ya, izin bertanya lagi satu Boleh. lagi. Ya, terima kasih. Kalau kita di kantor diminta sama atasan kita untuk menyampaikan si A ini gimana sih kesehariannya, karena dilihat dinilai beberapa terakhir ke belakang ini, beberapa hari ke belakang ini dia kok tidak hadir di kantor atau gimana. Nah, itu misalnya saya diminta sama atasan saya untuk menyampaikan. Nah, itu termasuk gibah nggak? Misalnya, oh dia sering ini gitu. Itu termasuk gibah nggak ya? Karena tujuannya sih untuk penilaian dia juga, untuk menentukan bahwa dia ini cocoknya dikasih tugas apa sih. Kok dikasih tugas ini dia nggak kerjakan, dikasih tugas B dia nggak kerjakan. Terus dia juga jarang ke kantor. Nah, itu apakah saya menyampaikan ke atasan saya, karena kan saya diamanahi gitu ya untuk menjaga melihat atau melakukan cek terhadap karyawan ini gitu, karyawan si A ini gitu, karena itu tadi karena kontribusinya kurang gitu, Kiai. Jadi apakah yang saya sampaikan itu termasuk gibah gitu, Kiai? Terima kasih. Surah Nisa tadi jawabannya, surah 4 ayat 148. Ya, tidak ada pembicaraan rahasia kecuali pembicaraan ngajak orang berbuat baik, sedekah, dan perdamaian. Maka kalau itu dalam konteks adalah keutuhan, kesinambungan daripada organisasi, berarti itu kaitannya dengan kebaikan dalam organisasi. Maka harus didiskusikan, harus disampaikan. Begitu dia. Maka itu bagian dalam menjalankan. Maka konteksnya harus dilihat. Orang yang dimaksud ghibah tadi menyampaikan tidak ada tujuan, tidak ada motivasi. Ya kan, maka saya tanyakan sama Bu Yaya kemana, apa batasan ghibah atau prasangka buruk itu? Iya, batasannya adalah untuk memberikan solusi. Kita diskusi kepada orang yang memberikan solusi.
Maka kalau di konteks Aisyah tadi kan tidak ada tujuannya. Pendek orang itu, tidak ada tujuannya kan. Masa pendek orang itu, kecuali Rasulullah punya program peninggi badan. Ya kan? Pendek orang itu. Oh ya mana Aisyah? Nanti aku tinggikan badannya. Minum kalsium dari gitulah dia. Ya kan? Betul lah Bang Madli. Minum kalsium. Nah, begitu dia. Betul. Itu. Bang Madli itu kenapa tubuhnya ideal? Karena minum kalsium. Beliau distributor kalsium langsung dari ekstrak 40 ekor sumsum tulang sapi. Tetap endorse-nya. Nah, gitu ya Bunda Ratmi ya. Jadi selama pembicaraan itu menuju ke kebaikan, ya aman. Nah, punya tujuan. Oke. Baik, Pak. Ada lagi? Cukup? Sudah. Ya, makasih ya, Kiai. Sama-sama. Siap. Oke kawan-kawan, itu yang bisa disampaikan. Hati-hati tadi, sekali lagi yang saya bilang, jangan terjebak pada gibah. Tulislah besar-besar, jangan gibah, jangan gibah, jangan gibah. Niat, hati-hati, niatnya bercanda, ternyata gibah. Nah, hati-hati, niatnya bercanda, ternyata gibah. Tak sangka-sangka rupa hidupnya penuh dengan sengsara. Begitulah dia. Sip. Yang sudah sering merasa begitu, ingat tadi kata Rasulullah yang dimimpikan Jannah tuh mimpi saja dalam sangka disuruh minta maaf dengan siapa? Yang tadi itu dia cuman prasangka dalam hati pengemis tuh, suruh minta maaf karena pengemis kan? Nah, maka yang pernah prasangka-sangka gitu minta maaf lah. Assalamualaikum bos, apa kabar? Sehat ya? Panjang umur, sehat selalu. Melalui pesan ini saya ini minta maaf karena pernah sangka buruk sama ente. Apa tuh? Nggak, pokoknya pernah salah lah. Dah, mohon maaf, dah gitu dia. Masuk kita sama kita nih. Alright? Nah, gitu kawan-kawan. Yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari saya pribadi, berkah selalu. Mohon maaf atas segala prasangka, mohon maaf atas segala gibah, mohon maaf atas tulisan-tulisan yang salah, ya kan? Semalam tuh saya mau nulis tuh kayak gini. Pilihlah paslon yang budget marketingnya paling kecil. Karena logika sederhananya adalah orang yang budget kampanyenya besar, pasti otaknya kalau terpilih balikkan duit kampanyenya dulu. Siapakah duit kampanye itu? Duit kita lah dia. Duit negara lah dia. Duit pembangun lah dia. Udah mau nulis tuh, kawan-kawan. Boleh nih. Nanti aku menyebarkan prasangka. Dan tulis, langsung ganti. Ayo kita doa saja. Nah, ada ya. Kita-kita ya. Nah, gitulah dia. Oke. Nah, begitu kawan-kawan. Yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari saya pribadi, semoga kita terlindungi dari dosa ghibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.